everyone, Assalamualaikum. How are you today? I do hope that you are fine as well as usual. Okay, in this video, we will learn about simple past tense. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas materi tentang simple past tense. Nah, simple past tense ini adalah materi bahasa Inggris kelas 8 semester 2 chapter 10. So, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. And without any further ado, let's get started. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lalu dan telah berakhir di masa lampau. Jadi berbeda halnya dengan simple present, simple past tense ini lebih menceritakan hal-hal atau peristiwa kejadian yang terjadi di masa lalu. Misalnya tentang pengalaman pribadi atau kejadian yang terjadi di masa kecil atau bahkan sejarah. Nah, ada dua jenis bentuk kalimat past tense, yaitu verbal dan nominal. Dalam bentuk nominal sentence, bentuk ini digunakan untuk kalimat yang diikuti oleh kata sifat atau adjektif, kata benda atau noun, dan keterangan tempat atau adverb place. Atau dengan kata lain, kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. To be dalam bentuk past ada dua, yaitu was dan were. Was digunakan untuk subjek I, he, she, dan it, sedangkan were digunakan untuk subjek you, they, dan we. Nah, di sini ada rumus dalam bentuk nominal sentence. Untuk kalimat positif, subject plus to be atau was, were, plus noun atau adjective atau adverb. Kalimat negatif, subject plus to be was atau were, plus not plus noun, adjective atau adverb. Nah, sedangkan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be, was, were, plus subject plus noun atau adjective atau adverb. Dan kemudian dilengkapi dengan tanda tanya. Nah, kita masuk ke dalam contoh kalimatnya ya. She was a teacher 5 years ago. Dia adalah seorang guru 5 tahun yang lalu. She was not a teacher 5 years ago. Dia bukanlah seorang guru 5 tahun yang lalu. Was she a teacher 5 years ago? Apakah dia seorang guru 5 tahun yang lalu? Sedangkan yang kedua adalah verbal sentence atau kalimat menggunakan kata kerja. Di dalam kalimat bentuk ini terdapat kata kerja atau verb. Verb yang digunakan adalah past tense verb atau verb to. Nah, bagaimanakah dengan rumusnya? Untuk kalimat positif, subject plus verb to plus object. Kalimat negatif, subject plus did not plus present verb atau verb 1 plus object. Untuk kalimat tanya, did plus subject plus present verb atau verb 1 plus object dan dilengkapi dengan tanda tanya. So how about the sentence? Nah, bagaimanakah dengan contohnya? Kita lihat kalimat berikut ya. I wrote some letters yesterday. Aku menulis beberapa surat kemarin. I did not write some letters yesterday. Aku tidak menulis beberapa surat kemarin. Did you write some letters yesterday? Apakah kamu menulis beberapa surat kemarin? Verb to atau kata kerja kedua ada yang berbentuk regular atau beraturan dan irregular atau yang tidak beraturan. Untuk regular biasanya ditambah ed di akhir kata. Sedangkan yang irregular kita perlu menghafalkannya karena terkadang bentuk irregular verb, baik itu verb 1, verb 2, dan verb 3-nya akan berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat dalam bentuk regular atau kata kerja yang beraturan,
dalam bentuk kata kerja verb to atau yang kata kerja kedua akan ada penambahan kata ed di ujung kata tersebut. Sedangkan untuk kata irregular bisa kita lihat akan mengalami perubahan dalam bentuk past tense. Sekarang kita lihat keterangan waktu yang digunakan dalam bentuk past tense. Nah, simple past tense yang ditambahkan dengan keterangan waktu akan semakin memperjelas maksud dari sebuah kalimat. Beberapa contoh kalimatnya dari keterangan waktu yang sering digunakan dalam tenses ini adalah tahun atau bulan yang sudah berlalu. Frasa waktu seperti last week, last month, last year, dan last holiday. Sedangkan frasa waktu yang diikuti oleh ago seperti a few days ago, 1 years ago, dan keterangan waktu lainnya seperti yesterday, the day before yesterday. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh kalimat berikut. Bobby drank coffee last night. Bobby minum kopi tadi malam. Annie was happy. Annie bahagia. Untuk kalimat pertama itu adalah kalimat dalam bentuk verbal sentence, sedangkan kalimat kedua adalah dalam bentuk nominal sentence. Nah, bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, sekarang kita kerjakan latihan soal berikut untuk menambah pemahaman mengenai simple past tense. Change the sentences below into negative and interrogative form of the simple past tense. Rubahlah kalimat berikut ini ke dalam bentuk negatif atau interrogatif dalam bentuk simple past tense. Father write an article about COVID-19 yesterday. Dan untuk jawabannya, silahkan dituliskan pada kolom komentar di bawah ya. Okay, I think that's all for this time. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, serta komennya ya. And see you in the next video. Thanks for watching. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.